Restu lagi baca buku apa nih? Ini nih aku lagi baca buku tentang 4 pilar gizi seimbang. Kamu tahu nggak 4 pilar gizi seimbang itu apa? Belum tahu sih. Sini aku kasih tahu. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih, biar tubuh kita tetap kece dan sehat, kita harus jaga gizi seimbang. Nah, ada nih 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, kita harus makan makanan yang beraneka ragam, terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ini semua penting untuk tubuh supaya nutrisi di dalam tubuh kita terpenuhi. Nah, yang kedua, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena dengan kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kita mendapatkan hal-hal positif dari lingkungan tersebut. Contohnya, kita tidak gampang tertular penyakit. Nah, yang ketiga, kita harus rajin berolahraga. Dengan berolahraga, makanan yang kita konsumsi dapat terurai dan terbakar dengan baik. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjaga berat badan ideal. Dengan menjaga berat badan ideal, kita tahu nih, gizi yang kita konsumsi sudah seimbang. Nah, teman-teman, itu adalah 4 pilar gizi seimbang. Jadi, kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya makan terus ya. Oh gitu. Iya, tapi aku masih bingung nih. Bagaimana ya cara memastikan bahwa gizi yang kita konsumsi sudah seimbang? Oh, kalau itu sih gampang. Yang pertama, kita harus pastiin apakah makanan yang kita makan sudah sesuai dengan pedoman isi piring. Apa sih isi piringku? Sini biar aku kasih tahu. Halo semuanya, aku mau jelasin nih apa itu pedoman isi piringku. Jadi, piring kita harus diisi menjadi 3 bagian utama, yaitu sayur dan buah, karbohidrat, dan juga protein. Setengah piring kita diisi dengan sayur dan buah agar tubuh kita mendapatkan asupan serat dan vitamin. Selanjutnya, seperempat piring kita isi dengan karbohidrat yang berasal dari nasi, roti, kentang, dan sebagainya agar tubuh kita kuat dalam beraktivitas seharian. Selanjutnya, seperempat piring terakhir kita isi dengan protein, baik itu protein hewani dan juga nabati. Dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup. Itu saja. Halo semuanya, di sini saya akan membahas 8 cara hidup sehat menurut WHO. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Pilih berbagai jenis makanan seperti sayur, biji-bijian, buah-buahan, dan protein sehat. Ini penting untuk menjaga metabolisme, daya tahan tubuh, dan pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggu. Olahraga membantu menjaga berat badan, memperkuat otot dan tulang, serta mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, jaga berat badan dengan mempertahankan indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 24,9. Obesitas bisa menyebabkan penyakit kronis. Keempat, hindari rokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Rokok adalah salah satu penyebab utama kematian. Kelima, pastikan tidur yang cukup dan berkualitas, yaitu 7-9 jam. Tidur yang cukup dapat meningkatkan kesehatan mental. Yang keenam, kelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, rekreasi, ataupun melakukan hobi yang favorit. Karena kesehatan mental adalah sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Ketujuh, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Rajin cuci tangan, menjaga sanitasi, dan menggunakan air bersih dapat mencegah penyakit secara menular. Lalu yang kedelapan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Screening dini membantu mengatasi permasalahan sejak awal agar penanganannya lebih efektif. Nah, itulah 8 kunci hidup sehat menurut WHO. Dengan menerapkan pola makan yang sehat, tidur cukup, olahraga teratur, menjaga kebersihan, serta menghindari kebiasaan yang beresiko tinggi, dapat menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Yuk,
diabetes. Selain itu, saya juga kurang dalam mengkonsumsi vitamin dan mineral. Contohnya sayur dan buah. Selain itu, saya juga kurang dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Misalnya sayur dan buah. Padahal fungsi dari vitamin dan mineral sangat penting bagi tubuh. Tetapi saya lupa untuk mengkonsumsinya. Tapi dalam 3 hari ini ada juga hal baiknya loh. Salah satunya saya sering beraktivitas di luar ruangan. Misalnya ke kampus, ke pasar, dan bermain bersama teman. Menurut penelitian, dengan kita beraktivitas di luar ruangan, fisik kita akan terus berkembang. Selain itu, saya juga rajin dalam menulis mimpi-mimpi. Salah satunya nulis surat dan juga punya pacar ganteng. Walaupun tugas lagi banyak, tapi dengan menulis mimpi-mimpi, saya menjadi semangat kembali untuk menjalani hari. Katanya, kalau menulis mimpi dalam waktu jangka panjang, bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Halo semuanya. Setelah saya analisis pola makan saya selama 3 hari berturut-turut, saya lebih dominan mengonsumsi karbohidrat, terutama dari nasi yang menjadi makanan pokok hampir di setiap waktu makan. Lauk pauk yang saya konsumsi cukup beragam, seperti ayam goreng, ikan sambal, ayam semur, yang memberikan asupan protein berasal dari sumber protein hewani. Namun sayangnya, konsumsi sayur saya yang masih sangat sedikit dan kurang beragam. Selain itu, buah-buahan yang saya konsumsi hanya beberapa jenis saja, seperti mangga, jeruk, dan juga saya masih mengonsumsi teh manis yang dapat menambah asupan gula saya yang mungkin berlebihan. Menurut studi literatur, dampak positif dari pola makan saya ini adalah protein yang cukup, baik untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, hidrasi yang cukup berasal dari air putih. Namun, kekurangan mengonsumsi buah dan sayur dapat menyebabkan risiko kekurangan vitamin dan serat. Serta, terlalu banyak mengonsumsi gula dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Saya menyadari bahwa pola hidup saya yang kurang baik, seperti jam tidur yang tidak teratur dan kurangnya berolahraga, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan sistem imun tubuh saya. Namun, saya selalu berusaha untuk berpikiran positif, tidak merokok dan menjauhi perokok, melakukan aktivitas luar ruangan seperti berjalan kaki saat berangkat ke kampus, dan selalu berusaha menjaga kesehatan diri. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menjaga pola makan dan pola hidup saya ke depannya agar kesehatan saya lebih optimal. Halo semuanya, setelah saya analisis, dalam 3 hari, makanan yang saya makan ternyata banyak mengandung karbohidrat, seperti yang ada pada nasi dan daging. Menurut WHO, memakan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dapat menyebabkan kadar gula tinggi, diabetes, dan serangan jantung. Dalam 3 hari, saya juga banyak mengonsumsi vitamin yang ada pada sayur, di mana yang kita tahu sayur memiliki berbagai manfaat, seperti dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, setelah saya analisis, selama 3 hari saya lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga menurut WHO, jika kebanyakan makan makanan yang mengandung karbohidrat bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bisa terkena penyakit tidak menular seperti NCD, bahkan bisa juga terkena diabetes tipe 2 dan menurunkan kualitas gizi juga teman-teman. Dalam 3 hari ini juga saya makan makanan yang mengandung vitamin. Nah, menurut studi literatur, vitamin yang ada pada buah jeruk yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, dan vitamin E, yang dimana semua vitamin itu dapat memproduksi kolagen dan meningkatkan kesehatan, membantu metabolisme karbohidrat, serta produksi energi. Selain itu, selama 3 hari saya juga mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Menurut studi literatur, jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein akan berdampak positif bagi tubuh kita, seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan juga loh. Lalu, kebiasaan hidup sehat menurut WHO yang saya lakukan yaitu olahraga aerobik seperti lari sejauh 1 km. Hal tersebut ternyata sangat efektif ya untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, mengurangi stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga loh. Lalu, kebiasaan hidup sehat menurut WHO yang saya lakukan yaitu berpikiran positif.
yang dimana jika kita berpikiran positif akan sangat berdampak pada kesehatan mental kita loh teman. Bisa juga meningkatkan kesehatan imun, karena menurut studi jika seseorang dapat berpikiran positif maka mereka akan punya sistem imun yang kuat. Lalu kebiasaan yang tidak sehat yang saya lakukan yaitu tidak tidur secara teratur. Kadang saya begadang sampai jam 12 malam dan bangunnya di jam 8 pagi. Nah, menurut studi literatur, jika sering seperti itu dapat menurunkan produktivitas dan kinerja sistem tubuh kita. Halo semuanya, selama 3 hari ini saya banyak mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein. Sebenarnya bagus sih, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan berat badan meningkat, sering buang air kecil, dan menambah beban pada ginjal. Di sisi lain, saya kurang mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin dan mineral. Akibatnya, tubuh saya jadi mudah terserang penyakit. Nah, untungnya dalam 3 hari ini saya tidur dan beristirahat yang cukup. Ternyata tidur yang cukup itu penting loh. Kenapa? Karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, metabolisme, dan bisa bikin kita lebih fokus. Selain itu, saya juga rutin berolahraga. Dengan olahraga, jantung jadi lebih sehat dan bisa bikin tidur lebih nyenyak. Tidak kalah penting, saya juga selalu berusaha untuk berpikiran positif. Pikir positif bisa mengurangi stres, menurunkan resiko depresi, dan dapat memperpanjang umur. Tapi kekurangannya saya jarang berjalan tanpa alas kaki. Padahal itu bisa melatih otot kaki loh. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, saya tidak merokok dan menjauhi asap rokok. Itu jelas bikin paru-paru saya jadi lebih sehat, menurunkan risiko kanker, dan bisa memperpanjang umur. Nah, hanya saja saya jarang beraktivitas di luar ruangan. Kalau tubuh jarang terkena sinar matahari, tubuh bisa kekurangan vitamin D. Nah, dari pengamatan kecil ini, saya jadi mengerti kalau hidup sehat itu tidak bisa setengah-setengah, harus seimbang agar tubuh tetap sehat dan pikiran jadi lebih tenang. Nah, itu dia dari saya. Terima kasih. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin,